Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Sosial dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai kepatuhan remaja pada Gen Z. Selamat menyaksikan. Apa sih kepatuhan itu? Seperti yang kita ketahui, kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat pada perintah atau aturan yang ada, serta berdisiplin. Jadi, kepatuhan berarti sifat suka, taat, serta tunduk pada ajaran, perintah maupun peraturan yang ada. Maka, apabila kita sudah menaati atau melakukan peraturan atau ajaran yang ada, baik itu dalam masyarakat, sekolah atau kampus, dan di lingkungan keluarga, maka sudah bisa dikatakan kalau itu kita sudah patuh. Namun ternyata, di beberapa kondisi remaja pada saat ini masih kurang bahkan sering untuk melanggar peraturan atau ajaran yang ada. Seperti yang akan kami bahas dalam video ini, di mana banyak remaja yang dalam berkendara belum menaati peraturan lalu lintas yang ada. Hal ini berkaitan dengan hasil dari penelitian yang telah kami buat. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pada penelitian mini riset yang kami lakukan, tertanggal 15 November 2023, kami mendapatkan data bahwasannya 65,4% dari 40 orang responden kami mengatakan bahwa mereka membawa sepeda motor tidak berdasarkan usia layak berkendara. Dan mirisnya lagi, mereka membawa sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan SIM. Yang dimana pada peraturan polisi nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penadaan SIM, di mana usia maksimal untuk mengajukan SIM C adalah 19 tahun. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dan ketaatan dari remaja Indonesia dalam hal berkendara terbilang cukup rendah. Mengapa tidak? Hal tersebutlah yang akan membawa kepada permasalahan berikutnya. Tidak hanya membawa dampak negatif bagi dirinya sendiri, tetapi juga membawa dampak negatif bagi pengemudi lainnya, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Pelanggaran atas rambu lalu lintas di jalan raya bisa berdampak buruk baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara dan pejalan kaki lainnya. Orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas berisiko mengalami kecelakaan di jalan, hingga bisa menyebabkan perselisihan dengan pengendara lain. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang paling utama berlalu lintas yaitu kecelakaan lalu lintas. Menurut Global Status Report on Road Safety, pada tahun 2013, sebanyak 1,24 juta jiwa meninggal setiap tahun di seluruh dunia, dan 20-50 juta jiwa mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, pada kurun waktu 10 tahun, data menunjukkan telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun, di mana sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1.000 kecelakaan yang terjadi. Nah, akibat dari kecelakaan lalu lintas, selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian materi yang mana diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah, yang sangat memprihatinkan. Terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contohnya itu peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 yakni 24.671.330 dan pada tahun 2003 berjumlah 32.774.299 yakni mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambangan panjang ruas jalan yang memadai. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dan pengguna jalan lain. Dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan yaitu berupa dampak ringan sampai berat berupa materi maupun non-materi.
Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pengemudi kendaraan yang buruk, kendaraan besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteraturan antara transportasi yang besar, pejalan kaki yang kurang hati-hati dalam berjalan, maupun menyeberang jalan yang tidak layak, seperti jalan yang berlubang, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Selanjutnya, kalau kita menaati peraturan lalu lintas, memiliki dampak positif seperti meningkatkan keselamatan jalan raya, mengurangi risiko kecelakaan, dan memperlancar arus lalu lintas secara umum. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan membantu menciptakan lingkungan berkendara yang lebih teratur dan aman. Dengan menepati peraturan lalu lintas yang ada, kamu juga bisa mencegah risiko kemacetan di jalan, misalnya saja ketika dapat rambu lalu lintas dilarang parkir, namun ada pengendara yang justru parkir padahal jalan di lokasi tersebut terbilang sempit. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya untuk meningkatkan ketaatan hukum para Gen Z. Nah, yang pertama itu ada memberikan penyuluhan hukum kepada para Gen Z. Nah, pemberian penyuluhan ini itu bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Sehingga setiap anggota masyarakat itu dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum. Nah, upaya ini itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu penyuluhan hukum secara langsung dan penyuluhan hukum secara tidak langsung. Nah, kalau penyuluhan hukum secara langsung itu dapat berupa diskusi, simulasi, seminar, ceramah, tamu bicara, dan lain sebagainya. Sedangkan penyuluhan hukum tidak langsung itu dapat menggunakan media atau perantara seperti leaflet, spanduk, stiker, postingan di sosial media, dan lain sebagainya. Nah, upaya yang kedua itu kita dapat melakukan pembaruan hukum. Nah, dengan melakukan pembaruan hukum ke arah yang lebih baik itu dan dapat memenuhi kebutuhan itu diharapkan akan meningkatkan ketaatan hukum karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, terutama para Gen Z, kepada para pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga meningkat. Nah, yang ketiga itu ada menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melakukan diskriminasi dan tidak membeda-bedakan antar golongan dalam menegakkan hukum. Nah, yang keempat, perlu adanya seperti campaign sosial media atau biasa disebut kampanye ya. Dengan kampanye melalui sosial media ini kita dapat menyampaikan pesan-pesan tentang hukum dan ketaatan hukum itu sendiri dalam bentuk foto ataupun video. Karena kan kita tahu kan bahwa banyak para remaja yang menggunakan sosial media, sehingga cara ini itu diharapkan mampu untuk meningkatkan ketaatan hukum para Gen Z di era globalisasi ini. Nah, yang upaya terakhir itu dapat berbentuk pendidikan atau education. Nah, karena pendidikan adalah pembinaan yang utama, efektif, dan efisien. Pendidikan ini tuh dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dalam pendidikan, perlu ditanamkan mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mereka sebagai warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.